saya Oni Agustina, NIM 2018143014. Nah, kita hari ini akan belajar kelas 5, tema 9, subtema 1, pembelajaran 3, itu tentang geografis Indonesia yang mempunyai kepulauan atau maritim, serta pengaruh kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta transportasi. Nah, mari simak video berikut ini. Kalian tahu tidak letak astronomis? Letak astronomis adalah suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang, negara Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Maka dari itu, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Sementara itu, garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, sekarang mari kita lihat letak astronomis beberapa kota di Indonesia. Perhatikan garis lintang dan garis bujur suatu kota tersebut. Apakah tempat tinggal kalian berada pada salah satu kota tersebut? Berapa garis lintang dan garis bujurnya? Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak. Baik dari suku, agama, bahasa, dan masih banyak hal lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini membuat sekolah yang ada di Indonesia memiliki banyak keanekaragaman dalam komunitas yang sangat kecil. Sebagai contoh, dalam kelas terdapat bermacam suku dan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Hal ini membuat persatuan sangat penting dan dibutuhkan dalam lingkungan sekolah. Bayangkan saja, jika di dalam sekolah tidak ada yang namanya persatuan, maka sekolah itu hanya akan ada perkelahian dan rasa ingin menang sendiri dalam suatu kelompok. Benar bukan? Seperti kita ketahui, manusia jelas tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Untuk itu, sesama manusia hendaknya saling rukun agar bisa melengkapi satu sama lain. Kerukunan tersebut bisa tercermin dari kekompakan sesama manusia dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek. Perilaku yang mencerminkan perwujudan kesatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, misalnya bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Kemudian, saling tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan dengan mengadakan kerja bakti di lingkungan. Nah, pernahkah kalian mengikuti kerja bakti? Iklan merupakan sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan juga bisa berupa pengumuman yang berisi informasi produk dan disebarkan kepada halayak ramai. Agar suatu informasi dapat dikatakan sebagai iklan, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat iklan. Di antaranya, 1. Iklan harus bersifat objektif dan jujur. 2. Jelas dan mudah dipahami. 3. Menarik perhatian banyak orang. 4. Tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Ada beberapa jenis iklan, salah satunya iklan komersial. Iklan komersial merupakan iklan yang menawarkan suatu produk. Dilihat dari iklan tersebut, ada beberapa syarat dari sebuah iklan. Yang pertama, ada nama produk. Kedua, ada gambar produk.
Ketiga, kalimat yang menarik. Keempat, logo atau nama perusahaan yang membuat iklan tersebut. Selanjutnya, ada iklan layanan masyarakat. Iklan jenis ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang suatu isu atau hal tertentu. Iklan layanan masyarakat dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintah atau organisasi non-profit. Ada beberapa ciri dari iklan layanan masyarakat. Yang pertama, tidak bertujuan komersil dan bersifat umum. Yang kedua, diajukan oleh organisasi yang diterima dan diakui. Yang ketiga, untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, memiliki dampak dan kepentingan tinggi. Setelah membahas materi, mari kita lihat salah satu iklan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Karena lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi penjelasan dari video tersebut saya simpulkan Indonesia terdiri dari beragam budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat. Nah, di setiap perbedaannya mempunyai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dengan sikap saling menyayangi, menghormati, serta menciptakan rasa kerukunan sesama warga Indonesia. Nah, tidak lupa saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Nah, itu saja penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.